Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, sekarang kita lagi marak-maraknya yang namanya musibah virus corona atau COVID-19. Baik itu di negeri kita tercinta, bahkan di belahan seluruh dunia, sekarang lagi marak-maraknya dengan musibah virus corona. Maka dari itu, bagaimana sih cara kita untuk menanggapi virus corona ini? Sahabat-sahabatku dimanapun berada, kalau istilah bahasa saya, ada 6B cara untuk menanggapi virus corona ini. B yang pertama, yaitu kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini virus, ini musibah, ini makhluk kecil yang Allah ciptakan. Untuk apa Allah menciptakan? Untuk apa Allah memberikan musibah ini kepada manusia, kepada negeri kita tercinta, kepada belahan dunia, seluruh dunia? Tiada lain, Allah ingin menguji hamba-hambanya yang beriman. Karena hidup ini adalah ujian. Dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2, kata Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka dibiar saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Hidup ini adalah ujian, sahabat-sahabat. Selama kita hidup di muka bumi ini, selama itu pula lah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa musibah sekarang yang menimpa kita, negeri kita, dunia ini, dengan musibah virus corona. Ini baru sedikit Allah menciptakan, Allah menguji kita. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 kata Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan mengujimu dengan sedikit, baru sedikit Allah menguji kita, yaitu berupa apa? Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, baik itu sakit maupun kematian, dan buah-buahan. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ini yang pertama, yaitu kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah menciptakan virus ini, bahwa Allah yang membuat makhluk kecil ini. Tiada lain, Allah menurunkan musibah virus corona ini untuk menguji kita, menguji hamba-hambanya yang beriman. Orang banyak mati dengan adanya virus corona ini, banyak yang meninggal. Kematian pasti akan datang. Kematian sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasti akan mati. Untuk apa Allah menciptakan hidup dan mati itu? Tiada lain, Allah menciptakan hidup dan mati itu untuk ujian juga. Di dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2 kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup untuk apa? Untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya, yang paling baik perbuatannya. Jadi Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kita. Jadi siapakah yang paling baik amalnya kita? Ya. Karena kematian sudah pasti datang. Kalau disebabkan virus corona mati, ya itu bisa saja. Tetapi mati itu sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu umur kita tidak tahu sebab kita meninggal. Walaupun itu diakibatkan oleh virus corona, dan tentu kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mati itu juga sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di muka bumi ini pasti akan mati. Enggak ada kita hidup kekal selama-lamanya. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, makanya kita harus berhusnuzon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa musibah yang Allah turunkan kepada kita ini untuk ujian. Jadi Allah ingin melihat hamba-hambanya siapakah yang paling baik amalnya. Apakah kita dengan kedatangannya musibah ini, ujian ini, apakah kita menjadi lebih baik lagi, lebih banyak untuk beramal lagi, lebih banyak untuk mendekat diri kepada Allah lagi, atau kita lebih menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, B yang kedua yaitu banyakin wudu. Banyakin untuk bersuci. Sekarang kita dianjurkan untuk mencuci tangan. Dari dulu Islam sudah mengajarkan itu. Islam sudah menjaga kebersihan. Islam malah dianjurkan untuk senantiasa mencuci tangan. Salah satunya itu untuk bersuci, untuk banyakin wudu. Maka hendaklah kita senantiasa dalam keadaan bersuci, berwudu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mencintai orang-orang yang bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Bahkan di dalam hadis, pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Hai sahabat-sahabatku," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat menghapuskan dosa-dosa kalian dan mengangkatkan derajat kalian di surga?" Dan para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Lalu kata Rasulullah, "Isbagul wudu'i alal makarihi wa kasratul khataya ilal masajid. Wa intizarus sholati ba'da sholat fasrikumur riba." Isbagul wudu'i alal makarihi, memperbanyak wudu di waktu-waktu kalian tidak sukai. Ini yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, wa kasratul khataya ilal masajid, memperbanyak langkah kita ke masjid. Kemudian yang ketiga, wantizarus sholati ba'da sholat, menunggu sholat setelah selesai sholat. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, dan B yang ketiga adalah banyakin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyak. Berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyak. Hendaklah kita senantiasa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, B yang keempat yaitu biasakan pola hidup sehat. Katakanlah bisa kita olahraga atau lain sebagainya. Kemudian B yang kelima adalah berdoa. Karena doa adalah sesuatu senjata bagi orang mukmin. Doa itu adalah otaknya ibadah. Doa mughul ibadah. Doa itu adalah sesuatu yang dapat menjauhkan kita dari bala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hassinu amwalakum bizzakah." Peliharalah hartamu dengan zakat. Wada'u maradakum bisadaqah. Ya. Obatilah orang yang sakit itu dengan sedekah. Wa a'iddu lil bala'id doa. Dan banyakinlah doa untuk menjauhi dari bala. Ini kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa agar kita dijauhkan dari bala bahaya, dari musibah, dari bala. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, cara kita menanggapi virus corona ini adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang mampu yang memberikan musibah ini kepada siapapun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengobati, Allah lah yang menurunkan semuanya musibah ini. Maka hendaklah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 51 kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kepada kami melainkan apa yang telah ditetapkan kepada kami oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan Allah lah kami bertawakal orang-orang yang beriman. Hendaklah kita bertawakal, kita serahkan kepada Allah